Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, dalam lindungan Allah, diberi keluarga sehat, ya kan, rezeki lancar, berkah, barokah, bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah, amin. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur. Biasa Mak Nur ngarit di Taiwan ya guys. Apa ini yang aku dorongin? Aku dorongin sesuatu teman-teman. Mak Nur masih standby ngarit ya, ngarit di Taiwan ya. Tuh. Ini Mak Nur sambil dorong becak ya. Jadi Mak Nur bisa nongkrong sambil ngonten ya. Menyelam sambil minum air. Ya seperti itu. Biar nggak haus ya kan, sekalian jalan. Terima kasih sahabat Mak Nur yang selama ini sudah mengikuti Mak Nur, aktivitasnya Mak Nur ya. Yang sudah komen-komen, like ya. Mungkin ada sebagian yang belum Mak Nur kunjungi ya, karena ya biasa kesibukan Mak Nur ya, karena Mak Nur di Taiwan jaga orang tua ya, seperti itu teman-teman. Sekarang nggak ngarit seperti dulu, macul-macul ya. Sekarang nyantai sambil jagain nenek, seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Dukung terus channelnya Mak Nur ya. Mak Nur tetap setia standby di sini ya teman-teman. Mau ngomong apa? Karena ada orang ya, kantornya ya hari ini kan hari Minggu ya, tutup. Terus nggak tahu itu ada mobil berhenti di situ ya, mau ngambil surat apa-apa nggak ngerti ya. Pokoknya apa ya, kantornya lagi buka gitu ya, nggak ngerti. Karena ada yang pada datang bawa kopi seperti itu ya teman-teman. Cauan. Ada yang lewat ya, iklan. Kita nongkrong di sini sambil lihat suasananya ya. Itu di belakang aku, nggak tahu ini kantor apa, aku juga nggak ngerti ya. Pokoknya aku nongkrong di sini. Itu becak aku ya, simbah aku lagi nongkrong simbah biasa. Kita ambil cerita ya teman-teman. Cerita apa ya, cerita ini pengalamannya Mak Nur ya, pengalaman Mak Nur selama ada di Taiwan, seperti itulah. Karena Mak Nur selama di Taiwan bukan hanya satu majikan ya, Mak Nur pindah-pindah, dan yang paling lama ada 8 tahun teman-teman. Ada 8 tahun satu kali majikan, seperti itu ya. Pertama gajian Mak Nur pertama kali masuk ke situ memang gajinya cuma 17.000 ya. 17.000 itu kalau uang Indo dulu ya, kalau dulu setara 7 juta 8 juta seperti itu teman-teman. Itu resikonya gede banget pas waktu itu ya, karena yang dijaga itu ada 3 orang, satu rumah itu 3 orang yang dalam keadaan nggak baik-baik saja. Tapi satu keluarga itu ada 24 orang, bayangkan saja seperti itu. Rumahnya gede banget, karena rumahnya bukan komplek, bukan beli ya, kayak bikinan sendiri seperti itu. Dan ada yang di lantai atas, ada yang seperti itu ya, di lantai atas, di lantai bawah. Terus aku bertepatan di lantai bawah karena nenek sama kakek di bawah ya. Terus pas waktu aku pertama datang ke situ itu teman-teman, yang sakit cauan, yang sakit itu karena apa ya, masih muda, waktu itu masih muda lah, umurnya sekitar 50-an ya. Itu termasuk majikan aku ya, karena dia dalam keadaan habis operasi dan enggak itu ya, enggak susah juga seperti itu.
iklannya di sana. Habis operasi di rumah sakit ada sekitar 2 bulanan ya, nggak pulang. Itu rumah sakit Changhua, jauh pas waktu itu karena aku bertepatan di Erlin ya teman-teman. Majikan itu pulang pas waktu itu, pulang pamitan sama nenek sama kakek, ibunya, orang tuanya ya. Terus itu dikawal sama 2 dokter dan perawatnya ada 3, datang ke rumah itu naik ambulan ya, tetapi masih pakai selang semua, itu masih pakai. Nah setelah itu setelah pulang dari rumah langsung kembali lagi ke rumah sakit, itu langsung meninggal. Besoknya udah jadi mayat dibawa pulang ya. Pas waktu pulang itu orangnya tua banget, padahal masih muda, ganteng ya, tua banget ternyata seperti itu ya teman-teman. Terus pas waktu meninggal datang itu gantengnya minta ampun, karena aku juga ikut memandikan ya, karena aku yang jaga, aku sama istrinya seperti itu. Terus setelah majikan meninggal otomatis nenek sama kakek kan kehilangan ya, karena anaknya yang paling baik itu ya dialah, seperti itu tuh yang terpaling baik kayak gitu. Yang satu rumah sama aku ya. Iklan sebentar ya, jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Terus dukung channelnya Mak Nur ya. Mak Nur lagi ada di Taiwan Ngarit ya, dukung terus. Nah, setelah itu teman-teman ya, setelah itu nenek sama kakek aku itu langsung nggak langsung ngedrop seperti itu ya, karena kehilangan. Nah seperti itulah. Ada orang tuh, ada orang di sana banyak kan. Nah, habis itu aku ditanyain, katanya kamu mau jagain nenek enggak gitu ya. Pas waktu itu kakekku masih bisa ke rumah sakit, ke pasar belanja naik motor seperti itu ya waktu itu kakek. Dan setelah kakek itu naik motor penyisian lah, bola itu kakek aku ketubruk mobil ya, tertabrak mobil, dan akhirnya tangannya sama kakinya harus pakai seperti pen seperti itu teman-teman ya. Pokoknya perjuangan aku itu selama 8 tahun di situ itu terus berganti. Aku pas waktu itu ya ganti kontrak lagi kan, akhirnya kan ganti seperti itu. Terus aku bilang aku mau tambah gaji. Akhirnya aku waktu itu tambah 20. Nah setelah aku tambah 20 itu oke. Terus si nenek makin parah. Maksudnya nenek itu sebenarnya nggak sakit ya, karena kepikiran anaknya akhirnya meninggal seperti itu. Itu otomatis aku ganti lagi majikan seperti itu. Dan setelah seperti itu ya, alhamdulillah mungkin rezeki aku waktu itu ya, aku langsung dapat gaji, ditambah lagi 23, itu udah bersih. Jadi agent dipotong sama majikan ya. Terus nenek meninggal ya, 4 tahunnya majikan laki, neneknya meninggal. Setelah 4 tahun majikan laki meninggal ya, terus akhirnya nenek ikut meninggal seperti itu. Dan aku tanda tangan kontrak lagi kakek ya. Kakek itu aku jaga, nenek 4 tahun meninggal ya, kakek hampir sekitar 4 tahun ya. Kakek masih sehat, maksudnya masih bisa jalan ke kamar mandi, tapi aku dampingin seperti itu. Nah setelah aku dampingin seperti itu lama kelamaan itu kakekku kayak orang stres gitu ya, suka mukul lah, aku dilempar sama tongkat dialah, aku digebrak lah kayak gitu. Seperti itu kakekku makin keras. Terus aku bilang sama majikan, aku nggak mau di sini jagain, kata saya gitu. Kalau kamu nambahin gaji oke. Nah aku di 26 guys, bayangkan 26 udah bersih dan makan udah seperti enak-enak gitu. Seperti itulah pengalaman aku selama 8 tahun satu majikan ya teman-teman. Kita lanjut nanti lagi karena si nenek aku udah ngajak pulang ya, katanya mau hujan. Sebenarnya nggak hujan ya teman-teman,
Dan jangan lupa like, subscribe, komennya ya. Dan terima kasih dukungan kalian, berkat dukungan kalian akhirnya Mak Nur semakin semangat bikin kontennya ya. Dan tunggu kedatangan Mak Nur ya. Terima kasih, semoga kita semua, kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan dimurahkan rezekinya, diberi umur panjang ya. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh lah ke Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini nenek aku sudah ngajak pulang terus ya. Selamat tinggal, sampai jumpa lagi, nanti kita sambung kembali ya ngobrol-ngobrolnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.